Siapa nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Bab As-Sabi'un wa Thalath. Tawi bab kang kaping 30.000 iku fi fadilati dzikril mauti, tetep ing dalem nerangake keutamaane eling mati. Waqala nadu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mautu tawi mati iku jisrun, jembatan, yusilu kang nekake apa jisrun, yusilu saya gurine al-habibu wal habibah. Habibu sing ana harokate habibah. Nah habibah ya benar. Yusilu kan nekake apa jisrun al-habibah kekasih al-habibi ilal habibi maring kekasih. Kekasih yang pertama itu orang Islam, kekasih yang kedua itu maksudnya adalah Allah. Dawuh Kanjeng Nabi, mati itu adalah jembatan, yang mana dengan jembatan itu seorang kekasih itu bertemu dengan kekasihnya, yakni orang Islam, orang mukmin yang betul-betul mukmin, betul-betul Islam, itu kan dikasih oleh Allah, maka disebut Al-Habib. Dan dia bertemu dengan Al-Habib, yaitu orang yang zat yang dicintai oleh orang Muslim tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu mau cepat ketemu dengan kekasih kamu, maka jalannya adalah mati. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu Al mautu tawi mati iku arba'un ana papat. Mautul ulama'i siji matine ulama. Wa mautul aghniya'i lan matine pira-pira wong sugih. Wa mautul fuqara'i lan matine pira-pira wong fakir. Wa mautul umara'i lan matine pira-pira pemimpin atau jabat pemerintah.
Fa mautul ulama'i mongko utawi matine pira-pira ulama iku salmatun pecah atau apa bahasanya. Iku salmatun pecah fitini ing dalem agama. Wa mautul agniya iltai matine pira-pira wong sugih iku hasratun getun utawa kesusahan. Wa mautul fuqara iltai matine pira-pira wong fakir iku rahatun istirahat. Wa mautul umara yutai matine pira-pira pemimpin, pira-pira pejabat iku fitnatun fitnah. Dawuh Kanjeng Nabi, mati itu ada 4 macam. Satu, matinya ulama, matinya orang kaya, matinya orang fakir, dan matinya pejabat atau pemimpin. Matinya orang alim atau matinya ulama itu bisa menyebabkan keretakan di dalam agama. Artinya agama itu menjadi kurang sempurna, seperti dingendikake mautul alim mautul alam. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim itu sama dengan matinya alam. Karena orang alim itu disebut sebagai sirat, sebagai lentera surujud dunia. Lentera-lenteranya dunia itu ulama yang bisa menerangi. Artinya menerangi bisa menunjukkan jalan yang benar, bisa menjadi penerang dalam kegelapan, dan bisa menjadi petunjuk pada jalan kebenaran. Itu ulama. Makanya ketika ulama wafat, maka akan terjadi pecah di dalam agama. Dan matinya orang kaya, matinya agniya itu kesusahan atau apa ya, atau kekecewaan. Orang kaya itu kalau meninggal dunia akan menimbulkan kesusahan. Bagaimana tidak, karena dia meninggalkan harta yang banyak. Sedangkan harta itu tidak dibawa. Harta itu ya ditinggal begitu saja, tidak dibawa ke ikut mati. Seandainya dia tahu pasti hartanya itu sudah ditasarufkan untuk sesuatu yang baik, yang bisa dibawa untuk bekal mati. Sedangkan matinya orang fakir itu istirahat. Orang fakir itu kan terkoso terus, ya istirahat itu mati. Istirahat, orang fakir itu mati itu malah senang karena dia istirahat. Wa mautul umara fitnah, sedangkan matinya pemimpin itu merupakan fitnah. Fitnah itu ya cobaan atau musibah. Pemimpin itu sangat dibutuhkan. Pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Ada pemimpin meskipun zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin itu akan terjadi hukum rimba. Jadi orang saling menggunakan kekuatannya sendiri-sendiri. Tapi kalau ada pemimpin tidak. Meskipun pemimpin itu zalim, itu lebih baik dibandingkan apa? Tidak ada pemimpin. Maka ketika pemimpin itu meninggal akan terjadi fitnah. Kan kadang belum tentu siapa nanti gantinya itu. Harus proses dulu. Wa qala lan dawsa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam,
Inna awliya Allahi satemene pira-pira waline Allah iku la yamutuna ora padha mati sapa auliya. Wa inna ma yantaqiluna alan angin pestine pindah sapa auliya min darin saking omah ila ukhra maring omah kang liya. Dewe Kanjeng Nabi, sesungguhnya para wali itu tidak mati, hanya saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu dar ke rumah yang lain. Jadi para wali itu hakikatnya tidak meninggal. Hakikatnya tidak meninggal. Makanya karena hakikatnya tidak meninggal, kadang bisa dimintai pertolongan. Bisa dimintai apa? Pertolongan. Kalau kamu baca manaqib itu ada ibadallah, rijalallah, agithuna liajilillah, wa kunu aunana lillah, asanahda bifadlillah. Itu kan yang disebut ibadallah, rijalallah itu para wali. Wahai para wali, ibadallah, rijalallah, agithuna liajilillah, tolonglah kami. Minta pertolongan kepada wali yang secara zahir sudah meninggal. Arifuna li ajrillah wa kunu aunana lillah. Dan jadilah engkau semua penolong kami. Wa kunu aunana lillah. Asanahudha bifadlillah. Barangkali dengan pertolongan panjenengan semua, pertolongan Anda semua, kita mendapatkan anugerah dari Allah. Masih hidup, hakikatnya para wali itu masih hidup, maka bisa dimintai pertolongan. Nah, kalau kita biasa menyebutnya dengan tawasul, bisa tawasul itu bisa, karena wali itu tidak mati. Jadi kalau minta apa-apa, kadang kan ziarah dulu, ziarah kemana yang diyakini, ziarah ke Sunan Kalijaga, wasilah kepada Sunan Kalijaga, matur sama Sunan Kalijaga, langsung matur kepada Sunan Kalijaga untuk didoakan seperti minta pertolongan. Dan itu bisa, karena wali itu tidak mati, ada hadisnya ya. Ini tadi barusan kita baca. Wa qala lan dawsa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Naam, iya, al mautu dai mati iku rahatul mukmini, istirahate wong mukmin. Dewe Kanjeng Nabi, betul bahwa mati itu istirahatnya orang Islam. Istirahat dari apa ya? Istirahat dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Jadi orang hidup itu kan pasti ada kemungkinan-kemungkinan buruk. Jadi mati itu pasti baiknya. Jadi kalau bagi orang Islam itu dipandang tidak ada kemungkinan untuk berbuat maksiat lagi. Kalau bagi orang yang fajir, yang ahli maksiat, yang suka merugikan orang lain, mati bagi dia itu ya baik, karena kejahatannya akan berhenti. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul ulama'i utawi matine pira-pira ulama iku zulmatun peteng. Itu zulmatun peteng atau kegelapan fitini ing dalam agama. Dewe Kanjeng Nabi, maut
atau matinya para ulama itu kegelapan dalam agama. Ya, karena tadi ulama itu sebagai surut, sebagai sirat, sebagai lentera, sebagai penerang dalam kegelapan. Adanya kegelapan, ketidaktahuan itu yang bisa menerangkan ya para ulama. Lewat para ulama, meskipun hakikatnya ya ulama itu tidak bisa memberi hidayah, tidak juga bisa memberi ilmu. Jadi, tidak bisa ulama itu minterke wong, hakikatnya tidak bisa. Karena sing minterke wong ku hakikatnya ya Allah, bukan para ulama. Bahkan Nabi saja itu tidak bisa kasih hidayah kan. Nabi itu kan sangat mengharapkan supaya pamannya yang selalu menolong yaitu Abu Thalib supaya Islam, tapi tidak mau. Bahkan Nabi sampai susah. Orang yang beliau sangat sayangi, paman yang selalu menolong dia, tapi tidak mendapat hidayah. Akhirnya turun ayat ini, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah itu haknya Allah. Tugas kamu hanya dakwah. Ya, ulama itu juga begitu. Tugasnya hanya menyampaikan. Adapun paham atau tidak itu urusan Allah. Terus saya baca ini ya, betul tak waca, sampai paham orang urusan kan gitu. Tapi tetap namanya belajar mengajar itu ada metodenya. Bagaimana agar murid itu bisa cepat paham. Seperti Syekh Alawi itu abahnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Alawi bin Abbas itu ulama Masjidil Haram pertama kali yang menggunakan papan tulis. Dulunya tidak. Belajar itu ya seperti ini, cuma diterangkan tanpa menggunakan papan tulis. Tapi kemudian oleh Syekh Alawi itu menggunakan papan tulis, dan ternyata itu bisa lebih efektif mempercepat pemahaman, lebih mudah dipaham. Seperti kalau di Tebu Ireng itu dulu pondok itu ya nggak pakai kelas dulu katanya. Menurut sejarah itu nggak pakai kelas, jadi ya ngaji itu ya umum, ya cilik ya gede campur jadi siji. Kemudian oleh abahnya Gus Dur itu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kemudian dibuat kelas yang kecil di warga sing cilik, sing gede di warga sing gede, dengan kelas-kelas secara klasikal menyesuaikan tingkat pemahaman murid. Nah, itu ternyata lebih efektif, dan sampai sekarang kalau mau cepat paham biar mengajarnya enak ya kelas-kelas. Itu hasil apa itu ijtihadnya ya Abdul Wahid Hasyim. Makanya ketika ulama itu meninggal, maka akan terjadi kegelapan di dunia ini. Karena ulama itu sirajud dunia, sirajuddin, lenteranya agama, yang bisa memberi penerangan tentang agama itu ya para ulama. Wa qala nadu sallallahu Nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi. Idza mata ing dalem nalikane mati sapa ibnu Adam, anak Adam. Ing qata'a mongko pedhot apa amaluhu amale ibnu Adam. Illa min salasin kejaba saking telung perkara.
Ini hadis yang terkenal ya, sangat terkenal. Sodakoten jariyatin, siji sodakoh jariyah, au ilmin, utawa ilmu, yuntafa'u kang dialap manfaat apa bihi ilmu, awalatin utawa anak sholihin kang soleh. Biasanya ana tambahane ya da'ulah. Dan mungkin di riwayat lain ada ya da'ulah, tapi yang di sini tidak ada. Dawuh Kanjeng Nabi, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka amalnya putus. Artinya dia tidak mungkin bisa beramal lagi yang sudah meninggal, kecuali 3 yang amalnya tidak putus pahalanya meskipun dia sudah tidak beramal. 1 yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu diantaranya ya wakaf, yang biasa disebut itu wakaf. Sebetulnya bukan hanya wakaf, termasuk ya bangun jalan, bangun fasilitas umum, termasuk membuat sekolah, membuat musola yang manfaatnya selalu digunakan oleh orang lain. Meskipun dia sudah meninggal dunia, tapi tinggalannya itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Nah itu dia kan selalu mendapat pahala dari tinggalan itu. Atau ilmu yang bermanfaat, artinya bermanfaat bagi orang lain yang dimaksud ini. Bermanfaat bagi orang lain, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain meskipun dia sudah tidak ada. Maka dicontohkan biasanya itu ya mengajar, ngulang ngaji, ngulang apal, mengajar apa saja, termasuk mengarang kitab, membuat buku atau apa yang meskipun dia sudah meninggal dunia tapi itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi ilmu yuntafa'u bihi, bahasanya itu yuntafa'u bihi, dimanfaatkan, artinya dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu anak soleh. Ya, anak itu artinya soleh itu ya makna atau maksud soleh itu biasanya pada bisnisnya itu al-qaim bihukukillah wal-qaim bihukuki ibadi. Orang soleh itu orang yang memenuhi hak-haknya Allah dan memenuhi hak-haknya sesama manusia, itu soleh. Haknya Allah terpenuhi, haknya sesama manusia terpenuhi. Dengan Allah dia mau beribadah, dengan sesama manusia dia berbuat baik, itu baru dinamakan soleh yang sempurna. Kalau hanya sergap ibadah tapi sesama manusia tidak baik hubungannya, ya itu belum soleh. Atau sebaliknya, orangnya baik, suka membantu, tapi dia gak mau sholat, itu ya belum soleh. Maka anda usahakan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, Unfuru ilengo surakabe hadhimal ladzati ing perkara kang medhotake atau mutus kelezatan atau keenakan. Kalau bodo ngucap satu sahabat, ya Rasulullah, ya utusan Allah, wa ma hadhimul ladzati, wa ma ta'apa iku hadhimul ladzati, perkara kang medhotake kelezatan. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, al mautu, mati. Wa iku al mautu, yaiku mati. Al mautu mati, al mautu ya mati. Salasan kelawan kaping 3. Dawuh Kanjeng Nabi,
ingatlah kamu semua terhadap sesuatu yang bisa memutus kelezatan, bisa memutus rasa enak, bisa memutus rasa lezat. Sahabat bertanya, apa itu sesuatu yang memutus rasa enak atau rasa lezat? Dua Kanjeng Nabi, yaitu mati. Jadi supaya orang itu selalu ingat mati. Seharusnya orang itu ingat mati. Jadi orang itu dibagi, kalau Imam Ghazali membagi sampai baca tengahnya itu, membagi orang itu ada 4. Jadi orang yang pembangkang atau tidak mau tobat, 2 orang yang tobat, 3 orang yang memulai menjadi orang yang ahli ma'rifat, yang ketiga adalah orang yang ahli ma'rifat. Orang yang bertobat itu apa? Yaitu orang yang memperbanyak ingat mati. Kenapa dia memperbanyak ingat mati? Supaya dia bisa membangkitkan hatinya untuk takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, maka dia akan menyempurnakan tobatnya. Nah, orang yang taubat seperti ini itu kadang itu tidak takut mati, belum mau mati, atau bahasanya itu bahasa hadisnya itu kan ada 2 perkara yang menjadi pokok kejahatan atau kejelekan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. 1, suka cinta dunia. Yang kedua adalah benci mati, benci kematian. Ya, orang yang sedang bertobat itu kadang takut mati. Takut mati itu tidak boleh. Tapi untuk orang yang sedang bertobat, takut mati itu boleh. Karena orang yang sedang bertobat itu takutnya mati. Kenapa? Karena dia khawatir tobatnya belum selesai, dia sudah mati. Makanya takut matinya itu dimaklumi oleh Allah. Orang takut mati itu semestinya tidak boleh. Tapi lihat takutnya. Ibaratnya itu seperti orang yang mati itu kan tadi bertemunya kekasih dengan kekasih, bertemunya kekasih dengan kekasih. Semestinya orang itu kalau ingin bertemu kekasihnya itu biasanya kan ingin sesegera mungkin, ingin cepat ketemu. Kalau orang sudah rindu, sudah kangen, itu pasti ingin cepat ketemu kekasih dengan kekasih. Tetapi kalau orang yang sedang suluk, sedang memulai bertobat, dia itu ibaratnya orang yang ingin ketemu kekasihnya itu belum siap. Dia perlu persiapan dulu. Untuk ketemu itu dia perlu mempersiapkan diri, perlu bersolek dulu, perlu dandan dandani awake dan nanti siap untuk ketemu kekasih. Jadi dia tidak ingin ketemu kekasihnya dalam keadaan belum siap, dalam keadaan asal-asalan. Makanya dia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kekasihnya, yaitu orang yang sedang bertobat. Makanya dia kalau bisa menunda kematian, inginnya menunda kematian. Ya Allah, kalau ajal saya itu misalnya tahun 2000, ya saya diundur dulu. Saya masih ingin mempersiapkan untuk bertemu dengan engkau. Itu boleh.
kono biar. Nah, kembali ya. Dawuh Kanjeng Nabi, ulkuru hadimal ladza. Ingatlah sesuatu yang bisa memutus rasa lezat. Apa itu? Yaitu mati. Kalau orang sudah ingat mati itu seorang patek semangat. Boleh sing enak-enak itu berapa tak semangat. Semangatnya itu ya boleh sing persiapan menuju akhirat. Waqala lan dawuh subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun ana sira iki dunya ing dalem dunya. Iku ka'annaka kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang asing, orang asing. Awabiru sabilin utawa wong kang nglewati dalan. Wa'udda lan ngitonga sira nafsaka ing awak ira min ahli kuburi setengah saking ahli kubur. Dawuh Kanjeng Nabi, kamu hidup di dunia itu anggaplah seperti orang asing. Orang asing artinya seperti misalnya tiba-tiba kita itu berada di sebuah daerah yang asing, daerah di antah berantah, daerah yang sama sekali kita belum pernah ke situ. Dengan penduduknya kita juga tidak ada yang kenal, sama sekali tidak ada yang tahu. Belas orang asing dikenal, asing. Kalau orang asing itu kan biasanya tidak lama-lama, dia ingin segera kembali. Orang asing itu ingin segera kembali lagi ke tempat asalnya, karena di pengasingan itu pasti tidak nyaman, gak enak. Urip di tengah-tengah tidak ada orang yang kenal, semuanya asing, maka itu dia pasti gak betah. Makanya kalau kamu hidup di dunia kaya Allah asing, jadi iling mati terus, gitu ya, iling mati terus. Nah, hidup ini hanya seperti orang asing. Artinya yang perlu kita persiapkan diri kita sendiri, gitu ya. Yang perlu kita persiapkan diri kita sendiri, orang lain tidak kenal. Atau abiru sabil, atau seperti orang yang berjalan, yang lewat di jalan. Hidup di dunia itu anggaplah seperti hanya melewati suatu jalan. Cara bahasa yang masyhur itu ya kayak mampir ngopi. Orang lewat itu kan ya sekedar lewat, bukan menetap. Namanya lewat itu tidak menetap. Mati itu ya akhirnya dari orang lewat dunia itu nanti akhirnya mati. Maka di dunia itu karena hanya lewat, tidak perlu serius-serius banget kan itu. Yang perlu serius itu persiapan setelah lewat. Wa'udda nafsaka minal kubur, ini yang lebih parah. Hitunglah, anggaplah kamu itu sudah mati. Anggaplah kamu itu termasuk ahli kubur. Hidup di dunia tapi sudah menganggap dirinya sebagai ahli kubur, dan itu sulit. Ahli kubur artinya ahli kubur itu apa yang ada di kuburan itu kan sudah nanti akan dibahas di belakang, ada hadis tentang keadaan alam kubur. Kalau kita sudah menganggap diri sebagai orang yang termasuk ahli kubur, itu sudah semestinya kita mempersiapkan di kuburan itu seperti apa, nanti akan dibahas di belakang. Wa qala anda sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Inna mata ing dalem nalikane mati sapa al-alimu wong alim bakat mongko nangis alaihi ing atase al-alim sapa ahlus samawati wal ardi, sapa ahlus samawati penduduk pira-pira langit, wal ardi lan bumi, sab'ina
kelawan ing dalem 70 apane yaumah dinane. Dawe Kanjeng Nabi ketika orang alim itu meninggal, maka penduduk langit dan penduduk bumi. Yang dimaksud penduduk bumi di sini adalah penduduk bumi selain manusia. Karena kalau penduduk bumi manusia itu belum tentu menangis. Kita itu kadang ada orang alim meninggal itu ya biasa-biasa saja. Gak ada rasa-rasanya apa ya. Padahal gak boleh. Seharusnya kita harus ikut susah. Nanti hadis berikutnya ada. Kalau ada orang alim meninggal dan kita tidak merasa susah, itu kita dianggap sebagai orang munafik. Hadisnya nanti belakangnya. Padahal penduduk langit dan bumi, penduduk bumi selain manusia, itu ketika ada orang alim meninggal, itu menangis selama 70 hari. Untuk nangis itu 70 dina sampai gelane, sampai gelane. Wa qala lan dawu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. man utawi sapane wong iku lam yahzan, ora susah sapa man. Lima util alimi krana matine wong alim. Fa wa manggote man iku munafikun, munafik. Munafikun ya munafik, munafikun ya munafik. Qala dawuh ha ing munafik, munafik, munafik. Dawuh sapa Kanjeng Nabi ha ing munafik, munafik, munafik salah sabarroten kelawan telu pira perambalan. Dewi Kanjeng Nabi, barang siapa tidak merasa susah ketika ada orang alim meninggal, maka dia termasuk golongannya orang munafik. Meskipun hakikatnya tidak munafik, tapi dia seperti orang munafik. Orang munafik itu kan kemarin sudah saya sampaikan ya. Orang munafik itu hakikatnya kan orang kafir, tapi pura-pura Islam, itu munafik. Meskipun sudah jadi bahasa sehari-hari ya, cuma diambil ciri-cirinya saja. Orang munafik itu ciri-cirinya kan diantaranya ketika berjanji mengingkari, ketika diberi amanah khianat, ketika berbicara berbohong, kan begitu. Pokoknya kalau setiap ada orang kok ketika berbicara tidak sesuai fakta dianggap munafik, kan belum tentu juga. Itu hanya ciri-ciri orang munafik. Tapi belum tentu orang yang punya ciri-ciri itu pasti munafik. Tidak mesti. Misalnya contohnya ya, nek ono ciri-ciri wong langgar. Biyen itu sebelum tren hijab, tren jilbab ya. Ciri-ciri wong langgar itu nek pasang kudungan. Itu biyen ciri-cirine mau. Nah, tapi nek terus iso mbok walik, setiap ana wong kudungan ning pasar, berarti wong langgar. Belum tentu. Ciri-ciri wong langgar biasanya ning pasar kudungan. Terus belum tentu rompong sing kudungan ning pasar itu wong langgar. Seperti ini. Ciri-ciri orang munafik diantaranya ketika berkata berbohong. Apakah setiap orang yang berkata dengan berbohong itu pasti orang munafik? Belum tentu juga. Itu hanya salah satu ciri-cirinya. Orang yang tidak susah dengan meninggalnya orang alim itu seperti orang munafik. Oh dia itu Islam, kok nggak susah? Itu kan seolah-olah dia tidak seperti orang Islam. Oh dia itu orang Islam, dia itu hutang budi dengan orang alim. Apa mana dia ini semulang, dia ini dewe meninggal dunia ke orang susah. Itu kan seperti apa ya? Orang tidak jujur, seperti orang tidak jujur. Oh diulang kok
orang kasih misalnya. Seperti orang munafik ketika berkata itu berbohong. Ngaku santri ini, tapi tidak layaknya seperti santri-santrinya. Itu kan juga seperti berbohong, seperti orang meskipun hakikatnya bukan munafik. Waalaikumsalam. Sampai betul. Sandangan. Taman itu bersiap-siap pelanggannya, ketika taman itu pelanggannya sih Positif. Yes, kita lanjutkan. Waqala anda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ida mata, dalam nalikane mati sapa al-mayyitu mayyit. Takulu mongko ngucap sapa al-malaikatu pira-pira malaikat ma qaddama. Ma tayo apa iku qaddama nyiapno sapa mayit. Wa yaqulu lan ngucap sapa an-nasu menungso ma khalafa. Mau tahu apa iku khalafa ninggalake sapa mayit ayema. Jawab kanjeng Nabi ketika ada orang mati, ada mayit meninggal. Itu malaikat pertanyaannya tidak sama dengan manusia. Kalau manusia itu kan pertanyaannya apa tinggalannya? Tinggalannya apa? Kalau bahasa peribahasanya itu harimau mati meninggalkan apa? Ngerti tidak bahasa itu? Harimau mati meninggalkan wasiat gelangnya. Manusia mati meninggalkan apa? Namanya. Jadi manusia ketika mati itu pertanyaannya, tinggalannya itu yang dikenang itu kan jasanya ya, jasa atau apa, tinggalannya apa? Sehingga kalau orang-orang itu punya tinggalan apa? Tapi kalau malaikat pertanyaan tidak, dia mati itu persiapannya apa? Kok wani-wani mati? Dia mati itu bawa apa? Nah, menurut saya dia mati itu ninggal apa? Tapi malaikat pertanyaannya, dia mati itu gawa apa? Kok wani-wani mati? Al-bab saminu wassalasuna utai kakang kaping 38. Iku fi fadilati zikril qabri. Tetep ing dalem nerangake keutamaane eling kuburan atau nutur kuburan. Wa ahwalihi lan bira-bira pekewoe qabri. Qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru utawi kuburan iku raudhatun taman min riyadil jannati, kang setengah saking pira-pira tamane swarga. Au hufratun utawa jurang min hufarin nirani, kang setengah saking pira-pira jurange swarga. Dewe Kanjeng Nabi, kuburan itu bisa jadi adalah taman dari pertamanan surga, atau bisa jadi adalah jurang dari jurangnya neraka. Tergantung siapa yang mati. Kalau orang mukmin yang mati ya sudah benar tentu itu adalah taman dari taman surga. Kalau orang kafir yang mati itu adalah jurang dari jurang neraka.
Maka doanya kan begitu. Waj'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah atau min riyadil jinan. Wala taj'al ha wala taj'alhu atau wala taj'alha kufratan min farin niran. Doanya kan begitu. Jadi ya Allah, hambamu yang sedang meninggal itu dikuburnya, jadikan kuburannya sebagai taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburannya sebagai jurang dari jurang-jurang neraka. Nah, namanya taman itu hanya permulaan. Artinya memang mati itu, kuburan itu permulaan akhirat. Itu kuburan, alam kubur ya, maksudnya bukan kuburan secara fisik, tapi alam kubur, alam kubur. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu tawi wong mukmin fi qabrihi ing dalem kuburane mukmin iku fi raudhatin ing dalem taman khadraa kang ijo wa yuwassa'u lan dijembarake lahu keduwe mukmin apa qabruhu kuburane mukmin sab'ina. Alhamdulillah. Makasih. Syukur. Barakallah. Kata ya. Iya. Masih. Request. Sab'ina ing 70 apane dira-andirae. Wa yuti'u lan dipadani apa qabrihi hatta yakuna singgono apa qabrihi iku kal qamari kaya bulan lailatul badri ing dalem wengine bulan purnama, wengine purnama. Dewe Kanjeng Nabi, orang mukmin itu ketika di dalam kubur itu hakikatnya dia berada di sebuah taman yang hijau, taman yang asri, yang sejuk. Kuburnya itu dilebarkan sampai 70 dirok. 70 dirok itu ya, satu dirok itu ya. Satu dirok itu kira-kira 60 cm. Jadi kalau 70 ya 60 kali 70 dirok ya. 420 ya. 4.200 ya. 4.200 meter. 4.200 meter itu ya apa tenan? 4.200. 4 kilo. Emang 4 kilo setengah. Jadi ombone kuburanmu itu besok 4 kilo setengah meter. Terus buat pilih ya kan ngomongin pilih cara kuburannya tanpa ora. Di alam kubur dengan luak liang lahat itu ya berbeda. Alamnya berbeda. Dan disinari, dipadani sampai seperti padangnya itu kayak bulan purnama. Begitu terang. Bulan purnama itu terang, padang, tapi tidak panas. Kalau matahari itu kan panas, padang tapi panas. Tapi kalau bulan purnama padang tapi orang panas. Ya, kuburan nanti itu seperti itu, kuburan orang mukmin. Kita ini ya. Amin. Kuburannya obo, terus taman hijau, ya, gitu. Terus padangnya itu kayak bulan purnama. Waqala lana sabaqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna bani Adam, lamun sak temene anak Adam, kira-kira anak Adam
Iku alimu padha ngerti sapa Bani Adam. Kaifa kaya apa adzabul qabri utawi siksa kubur. Kaifa utawi iku kaya apa adzabul qabri utawi siksa kubur. Manafa'a mongko ora manfaati hum ing Bani Adam apa al-aisyu urip fid dunya ing dalem donya. Fata awwadu mongko njaluk bawreksa sira kabeh, mongko nyuwuna bawreksa mintalah perlindungan kamu semua billahi kelawan Allah al-karimi kang maha mulya atau maha pemurah min adabil qabri saking adab atau siksa kubur al-wakhimi kang berat, kang abot, kang berat. Dewe Kanjeng Nabi, seandainya anak Adam itu tahu bagaimana adab kubur itu seperti apa, maka mereka dunia itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Dia itu merasa dunia itu tidak ada manfaatnya. Kalau dia tahu bagaimana keadaan siksa kubur, maka dia sudah tidak punya gairah lagi terhadap dunia. Dia sing dipikir mung akhirat tok, dipikir mung kuburan tok. Kuburan nanti seperti apa ya? Maka mintalah pertolongan kepada Allah dari azab kubur. Wa qala lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man na'ati ora ana utawi kawula iku ya kuru lewat sapa aku di kubri rajulin kelawan kuburane wong lanang kana kang ana sapa rajul iku ya'rifu kenal sapa rajul hu emma fit dunya ing dalem donya fa yusallimu mongko uluk salam sapa man alaihi ngatas rajul illa arafa terjaba kenal mengenali hu sapa rajul ya hu ing man warat dalam jawab atau balekake atau jawab sapa rajul alaihi yang kaseman assalamu ing salam. Dawuh Kanjeng Nabi, ketika seorang muslim, ketika seseorang itu lewat di kuburannya orang lain, orang yang sudah meninggal, yang dia itu kenal ketika di dunia, kemudian dia memberi salam, maka sesungguhnya orang yang sudah mati itu juga mengenali dia dan dia menjawab salamnya. Jadi ono salam sing kowe ora pengen ngerti jawabannya, tapi tetap dijawab, yaitu salam terhadap ahli kubur. Seandainya kowe salam karo ahli kubur kok dijawab, kan malah melayu tuh. Assalamualaikum ya ahli kubur, dijawab waalaikumsalam. Pas itu lewat ya. Tapi tetap dijawab. Kalau dia kenal di dunia, maka ketika di alam kubur dia tidak lupa. Oh, wong iki biyen kancaku iki lek kabeh dan salamnya dijawab. Hadisnya seperti itu, salamnya dijawab. Maka lalu sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hakikat dia sudah meninggal, tapi rohnya itu justru lebih peka, pendengarannya lebih peka, penglihatannya lebih peka. Nek dunia we kadang harus tua lali, iki sapa to le? Kowe itu sapa? Lupa-lupa lah. Tapi ketika sudah di kuburan, justru balik lebih peka pendengarannya, penglihatannya lebih peka. Maka ada sebagai Nabi Muhammad SAW. Mamin muslimin orang notai wong Islam iku marra lewat sapa muslim di kubrin kelawan kuburan min maqabiril muslimina kang setengah saking pira-pira
kuburane wong Islam. Illa qala kejaba ngucap lahu maring muslim sapa ahlul kuburi, ahli kuburan, ahli kubur, ngucape ya ghafilu, he wong kang lali, lau alim ta lamun ngerti sapa sira ma ing perkara nak lamu kang ngerti sapa kita. Mak perkara alam kang ngerti sapa kita, laga bang koyeti apa ilang atau apa ya? Apa lah muka daging ira ala jasa tika yang atase jasad ira. Wajah muka lan getih ira ala badanika yang atase badan ira. Jadi begini ya. Dari Kanjeng Nabi, ketika seorang muslim itu lewat di kuburannya orang-orang Islam, maka sesungguhnya para ahli kubur itu mengatakan begini kepadanya, wahai orang yang lalai, sedang lalai, wong sing lali ketutupan dunya, lali dengan akhirat, lali dengan mati, lali dengan kuburan. Seandainya kamu tahu apa yang saya tahu tentang kuburan itu, Mas. Seandainya kamu tahu tentang kuburan atau siksa kubur, maka kamu saking takutnya itu dagingmu itu sontak, daging muntah, getih muntah, saking wedine. Waktu kalau takut itu kadang terasa apa ya, rasanya itu dingin atau seolah-olah darah itu membeku kan begitu. Jadi begitu saking takutnya terhadap siksa kubur, maka daging dan darah kamu itu akan hilang dari tubuh kamu. Wakala nanda suatu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda sak temene kawula al mukmina kang mukmin iman iku idza wudi'a ing dalem nalikane disalahake sapa abad al mukmin fil qabri ing dalem kuburan wa uqaida lan dilungguhake sapa abad. Nah sing mau wudi'a itu diletakkan oleh para tetangganya itu di kubur maksudnya. Wa'uk ide itu artinya dilungguhke malaikat. Sudah ditanya sama malaikat. Wa'uk ide lan dilungguhke sapa abad. Wa qala ngucap sapa ahluhu keluargane abad. Wa aqribauhu lan biro-biros kerabate abad. Wa ahibbauhu lan biro-biro kekasih abad. Wa abna'uhu lan bira-bira anake abad. Wa sayyidah wa syarifah wa amirah. Wa sayyidah bendoro kita maksudnya. Wahai tuan, wa syarifah wahai orang yang mulia. Wa amirah wahai pemimpin. Kala ngucap lahu maring abad sapa al malaku malaikat. Isma ngrungokno sira ma ing perkara yaquluna kang padha ngucap sapa ahluhu wa aqribauhu ila akhirih. Ahluhu wa aqribauhu wa ahibbauhu wa abnauhu, rujuke ke situ. Anta utawi sira iku kunta ana sapa sira iku sayyidan sayyid utawa tuan atau juragan atau bendoro
Wa anta sira iku syarifan wong kang mulya. Wa anta sira wa kunta wa anta lan ana sapa sira maksudé iku syarifan wong kang mulya wa anta lan wa kunta iku amiron wong kang iku amiron pemimpin. Qala ngucap sapa al-mayyitu mayyit ya laitahum lam yakunu ya laitahum menawa ahlu lahir iku lam yakunu rawana sapa ahlu lahir fayu goto mongko di desak bahasanya kok didesak diimpaskan desak sapa abet doktotan kelawan desekan yahtalifu desak karo malaikat maksudnya yahtalifu kang dadi sulaya biha kelawan doktotan apa aldala'ahu bira-bira igone abet. Maksudnya begini, ketika orang mukmin itu mati, orang itu kan punya posisi ketika di dunia ini. Kadang itu ada yang jadi bos, ada yang jadi jabat, ada yang jadi apa. Setiap orang punya kedudukannya masing-masing. Setiap orang ada yang menghormati, terutama keluarganya. Nah, ketika orang itu meninggal dan diletakkan di dalam kubur dan orang-orang menyebutnya sebagai bos, sebagai juragan, sebagai orang yang dihormati, apa kata malaikat? Delok rungokno omongane sedulur-sedulurmu. Kowe itu dianggap sebagai orang hebat. Kamu itu dianggap sebagai pemimpin. Kamu itu dianggap sebagai orang yang mulia. Tapi apa kenyataannya? Orang Kowe tak tekok ya ora iso jawab. Maka kemudian mayat itu ya laitahum lam yakunu, kok iya mereka itu enggak ada. Artinya mereka itu ternyata tidak tahu keadaan saya yang sebenarnya di alam kubur itu enggak tahu. Maka kemudian mayat itu dihempaskan oleh malaikat sehingga tulang-tulang rusuknya itu rusak. Tulang-tulang rusuknya itu sulaya itu ya tidak beraturan lagi, rusak. Waqala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala hayang mulur sapa Allah. Ya Isa, ya Isa. Kam min wajhin. Kam pirang-pirang min wajhin apa wajah. Kam min wajhin pirang-pirang wajah. Sobihin kang maksudnya itu maknanya sobihin itu aslinya kan pagi, esok. Maksudnya apa ya? Resik, pagi itu bersih. Jadi pirang-pirang wajah yang ketok resik seperti pagi. Pagi itu kan ketika matahari sedang muncul itu kan terlihat bersih. Wabadanin lan awak sofikin kang sehat. Walisanin lan cangkem fasihin kang fasih.
Kodan ing dalem wektu sesuk kaina abadin nirone ing dalem antarane pira-pira undhaane neraka iku yasihu bengok-bengok apa wajah badan ilakir. Maksudnya ini Allah itu dari kanjeng Nabi, Allah itu berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, banyak sekali orang yang wajahnya itu terlihat bersih, badannya sehat, lisannya fasih, bisa melafazkan Quran dengan baik, bisa berbicara dengan jelas. Tapi besok ketika di neraka itu orang itu berteriak. Artinya orang yang di dunia terlihat bagus, terlihat pandai bicara, terlihat badannya sehat, terlihat wajahnya berseri-seri, tapi ketika di neraka dia hanya bisa berteriak-teriak. Maqala nanda usahakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru tawi kuburan iku awwalu manzilin, kawitane panggonan atau panggonan leren, manane asli. Min manazilil akhirati, saking pira-pira panggonan lerene akhirat. Aku itu mulai hadis tentang itu sedekah atas nama mayit, membaca Quran yang dianya dikirimkan ke mayit. Itu ada hadisnya, nanti tak sampaikan ya, sampai sing bagian itu kan berhadapan dengan itu ya, tokoh-tokoh yang gak percaya dengan itu. Nanti tak sampaikan. Hari itu udah tak baca, sore mau tak baca, tapi kok tak boleh. Gini. Sekarang yang tak kayaknya ketenanan kurang contoh karya ya. Oke, sedang menonton ketenanan ya karya ya. Hah? Mungkin perlu sampai baca saya. Al-qabru awalu manzilin min manazil akhirati wa awalu manzilin wa akhiru manzilin, lan pungkasane panggonan lan min manazil dunia saking pira-pira panggonan larane itu. Dewe Kanjeng Nabi, kuburan itu permulaan tempat dari beberapa tempat akhirat. Kan ada tahapannya. Jadi menuju kiamat itu kan ada tahapannya. Jadi alam kubur, kemudian bangkit dari kubur, terus dikirim ke mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang amal baik amal buruknya, kemudian surat lewat jembatan itu, bagi yang selamat masuk ke surga, yang tidak selamat jatuh ke neraka. Nah itu awalu manzilin, tempat singgah pertama kali itu
akhirat itu ya Di karya. kuburan. Jadi begitu orang masuk kubur itu artinya dia sudah masuk ke alam akhirat, sudah masuk ke alam akhirat, tapi baru permulaan. Begitupun sebaliknya, kuburan itu adalah tempat singgah terakhir bagi beberapa tempat singgah dunia. Jadi, orang itu ketika lahir di dunia itu juga ada beberapa tahapan, mulai dari berbentuk sperma, kemudian seterusnya, berbentuk janin, kemudian lahir, kemudian dewasa, kemudian punya istri, punya anak, punya suami, kemudian punya cucu dan seterusnya, dan akhirnya tempat persinggahan terakhir itu adalah kuburan. Nah, tak sampaikan yang tadi, meskipun nggak ada hubungannya dengan ini, bahwa tentang apa ya, sedekah itu ya, sebetulnya bukannya sedekah. Jadi ini hadisnya. Hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, tapi dikutip di sini. Wa 'anin nabi annahu qala tasaddaqu 'ala anfusikum wa 'ala amwalikum wa 'ala amwatikum. Ulangi. Tasaddaqu 'ala anfusikum wa 'ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Bahwa kanjeng Nabi, kamu itu bersedekahlah atas nama kamu sendiri dan atas nama orang yang meninggal, yang kamu, ya orang-orang keluargamu atau siapa gitu ya. Wa ala amwatikum, orang-orang meninggalmu semua. Bersedekahlah atas nama kamu sendiri. Kalau sedekah biasa itu kan namanya atas nama diri sendiri ya, atau atas nama orang mati, walau bisyurbati ma'in, meskipun dengan seteguk minuman. Jadi kalau bisa ketika sedekah apapun itu, niatkan untuk ahli kubur. Siapa, misalnya mbahmu, apa bapakmu, apa ibumu, atau siapa saja. Dan ini dipraktekkan oleh Mbah Mun. Mbah Mun itu setiap sedekah pasti dikirimkan ke Mbah Zubair, ke bapak beliau, Mbah Zubair dan apa simbah-simbahnya. Setiap sedekah diniati atas nama Mbah Zubair. Jadi ini ada hadisnya. Wa illam takdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala. Kalau tidak bisa sedekah dengan harta benda atau apa, maka fabi ayatin min kitabillahi ta'ala, maka dengan bacaan ayat Quran. Ini loh ya, orang kan sering mengatakan tidak ada hak dalilnya itu mengirimkan bacaan itu nggak ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Sedekah termasuk yaitu mengirimkan bacaan ayat dari Quran. Ini ya, ini dalilnya ya. Nanti saya akan cari di tengahnya. Ada itu bab fi fadilatus shadaqah, bab ke 17, al-bab as-sabi'ashar, bab ke 17, akan cari sendiri. Ini penting untuk saat-saat ini. Jadi, kalau tidak bisa sedekah, tidak punya harta atau apa, mungkin hartanya hanya cukup untuk keluarga, maka fabi ayatin min kitabillahi ta'ala, maka sedekahlah kepada orang mati itu meskipun hanya dengan bacaan Al-Quran. Fa illam ta'lamu syai'an minal Quran, kalau kamu tidak bisa baca Quran sendiri, bagaimana? Fad'u lahum bil maghfirah war rahmah, maka doakanlah mereka dengan ampunan dan kasih sayang dari Allah. Kalau tidak bisa baca Quran ya mendoakan. Mendoakan itu ya pasti sampai yang bacaan Quran saja sampai. Jempol saya Yasin, jempol Talil itu pasti sampai. Ini ada hadisnya ya.
Fa innallaha ta'ala wa'adakumul ijabah. Kalau kamu berdoa, baca Quran gak bisa, ya minimal mendoakan. Mendoakan itu pasti diijabahi karena Allah sudah berjanji. Ud'uni astajib lakum. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di Riyadhus Shalihin dan dikutip di sini. Yes, cukup ya. Cukup memahamkan, artinya itu bisa diambil faedahnya. Jadi kalau kamu ada yang apa itu kira-kira doa, kira-kira baca Al-Quran, ini ada banyak hadisnya. Nantimu. Wakala ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Kubur dari kuburan itu manzilun panggonan. Panggonan lereng maksudnya. Labuta kang ora kena ora fihi ing dalem manzil apa minazu nuzuli temurun atau lereng. Kuburan itu tempat yang pasti disinggahi gitu. Pasti disinggahi, tidak mungkin tidak disinggahi. Orang-orang wong urip selawas sak gagah wong tetep mati. Upamane mati iku iso diatur. Kudune orang yang paling lama hidupnya itu dokter. Dia itu ngerti obatnya penyakit. Loro apa ana obate, loro apa ana obate, loro apa ana obate. Semua ada obatnya bagi dokter itu. Tapi dia nggak bisa mencegah kematian. Mungkin bisa. Nah, kuburan itu manzilun labuda minan nuzul, sebuah tempat yang tidak mungkin tidak disinggahi, pasti mati sesehat apapun. Oh, dokter itu kadang dokter ahli jantung itu kadang ya mati karena serangan jantung bisa. Dokter spesialis kulit wong gudikan wae itu ya bisa. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mencegah kematian. Waqala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu kan lagi trennya Said ya. Lagi trennya Said mempertentangkan antara agama dengan Said. Jadi menurut mereka manusia itu bisa mengatur dirinya sendiri. Manusia itu tidak butuh diatur oleh agama. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi ada manusia yang bisa mencegah kematian. Ahli sains seperti apapun enggak ada. Waqala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ida mata ing dalem nalikane mati sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Urido mongko dipentokake. Dipentokake itu artinya disodorkan. Alaihi ngatasé ahad apa maq'aduhu panggonan lungguhe ahad bil wadati ing dalem wektu esuk gitu ya. Wal asyiyya lan sore. Ing kana lamun ana sapa ahad iku min ahlil jannati setengah saking ahli swarga. Famin ahli jannati mongko setengah saking ahli swarga. Wa in kana lamun ana sapa ahadikum min ahli nari setengah saking ahli neraka. Famin ahli nari mongko setengah saking ahli neraka. Yukol itu ucapake hadza utawi iku maq'aduka panggonan lungguh ira. Hatta ya ba'atha sehingga nangekake karing sira sapa Allah ilaihi maring maq'aduka yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Dewe Kanjeng Nabi, orang itu ketika mati itu setiap pagi dan sore itu ditunjukkan kepadanya besok itu tempat kamu itu di mana. Kalau dia termasuk ahli surga ya, maka diberitahu bahwa tempatmu besok itu surga.
Kalau dia termasuk ada neraka, ditunjukkan nah, tempatmu besok itu di neraka. Setiap pagi sore itu ditunjukkan seperti itu. Jadi giris seperti itu. Giris. Apabila ada sing ahli neraka, setiap hari diliputi ketakutan. Jadi diteror karo malaikat. Kowe besok mlebu neraka. Isuk karo sore kowe ngono terus. Mulai dia meninggal sampai kiamat tiba. Kiamat tiba itu kan lama sekali kita sampai sekarang saja burung kenal kiamat itu kapan, burung ono tanda-tandanya yang betul-betul mendekati. Tanda-tanda kiamat sebagian memang sudah ada, tapi tanda-tanda yang seperti matahari terbit dari barat, tanda yang besar itu belum ada, seperti munculnya Ya'juj Ma'juj, ya. Turunnya Nabi Isa kan sekarang belum ada. Yang ada itu baru tanda-tanda kecil seperti An-Falidal Amakurom Patah, seperti orang dur-duran bangunan, persaingan bangunan. Itu sekarang sudah banyak itu. Tapi itu tanda-tanda kecil. Ketika Mbah Mun selama masih ada orang mengaji seperti ini, orang mungkin kiamat tidak mungkin. Ulama akeh no ngaji ben kiamatnya rada suwe. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Seoro ya. Iya. Sesuai kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dah. Tak wis.